Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Esti Astuti dengan NIM A1J1240004. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai cara menentukan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Langkah yang pertama untuk menentukan validitas yaitu yang kita lakukan, kita menjumlahkan jawaban dari setiap responden. Untuk menghitung jumlah jawaban dari setiap responden, kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum. Kita buka kurung, lalu kita klik jawaban dari responden yang pertama sampai jawaban terakhirnya. Nah, lalu kita tutup kurung, terus enter. Nah, di sini telah muncul jumlah jawaban dari responden yang pertama. Untuk mempercepat, kita autofill untuk mengetahui jawaban dari semua responden. Oke. Setelah kita mengetahui jumlah jumlah tiap jawaban butir soal, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita menentukan R hitungnya. Cara menentukan R hitung kita dapat menggunakan rumus sama dengan rel. Lalu kita buka kurung, kemudian kita klik jawaban pertama setiap responden, lalu titik koma, kemudian kita klik itu jumlah jawaban dari setiap responden. Lalu kita tambahkan simbol dolar, lalu kita tutup kurung, kemudian enter. Setelah kita mengetahui R hitungnya untuk jawaban yang pertama setiap responden, kita autofill untuk mengetahui R hitung soal yang lain. Setelah kita mengetahui R hitungnya, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu menentukan kriterianya. Cara menentukan kriteria, kita dapat menggunakan rumus sama dengan IF, lalu kita buka kurung, kemudian kita klik R tabelnya, lalu R tabel lebih besar dari R hitung, kemudian kita tambahkan simbol dolar, lalu titik koma, kemudian tanda petik valid, kemudian tanda petik lagi, lalu titik koma, kemudian tanda petik lagi tidak valid. Tidak valid, lalu tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Setelah kita mengetahui kriteria soal yang pertama, kita autofill untuk mempercepat mengetahui kriteria butir soal yang lain. Selanjutnya yaitu cara menentukan reliabilitas. Cara menentukan reliabilitas yang pertama yang kita lakukan yaitu kita menentukan dulu nilai K-nya. Jadi K itu sama dengan jumlah soal. Di sini saya menggunakan jumlah soal itu sebanyak 20 nomor. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai K1. Jadi nilai K1 yaitu cara mencarinya nilai jumlah soal dikurang 1 sehingga nilainya itu 19. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai P-nya. Cara mencari nilai P kita dapat menggunakan rumus sama dengan banyaknya siswa yang menjawab benar per jumlah seluruh siswa. Jadi saya menggunakan 15 responden sehingga per 15. Bentar. Nah, jadi nilai P pada responden yang pertama yaitu yang ini. Untuk mempercepat kita autofill untuk mendapatkan nilai P untuk setiap responden. Nah, cara autofillnya yaitu tinggal kita klik tanda panda sehingga akan muncul nilai untuk responden yang lain. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai Q. Cara mencari nilai Q yaitu 1 dikurang P. Jadi sama dengan 1 dikurang P. Lalu enter sehingga hasilnya akan muncul. Kemudian kita autofill kembali untuk mendapatkan nilai untuk responden yang lain.
ya teman-teman, jadi ini saya autofill itu lewat ya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai PQ-nya. Cara mencari nilai PQ yaitu kita menggunakan rumus sama dengan P dikali Q. Nah, lalu enter sehingga nilainya akan muncul, lalu kita autofill kembali untuk mengetahui nilai PQ untuk responden yang lain. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai sigma PQ. Cara mencari nilai sigma PQ yaitu kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu kita maaf ya teman-teman, selanjutnya yaitu cara mencari sigma PQ. Cara mencari sigma PQ kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu kita klik nilai PQ-nya sampai responden yang lain, lalu tutup kurung kemudian enter. Nah, jadi nilai sigma PQ untuk semua responden itu telah kita ketahui. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai variance score-nya. Cara mencari nilai variance score yaitu sama dengan sum buka kurung, terus kita klik jumlah jawaban dari semua responden. Nah, kemudian kita tutup kurung lalu enter. Jadi jawaban variance score telah kita dapatkan. Kemudian kita akan mencari nilai KR kurang 20. Cara mencarinya yaitu kita dapat menggunakan rumus sama dengan buka kurung, kita klik nilai K, kemudian kita per dengan nilai K dikurang 1, lalu kita tutup kurung, kemudian kali, lalu kita buka kurung lagi, kemudian kita klik lagi nilai variance score dikurang nilai sigma PQ, kemudian kita tutup kurung, lalu kita per dengan nilai variance score lagi. Nah, kemudian enter sehingga kita akan memperoleh nilai dari KR kurang 20. Kemudian kita lihat nih keterangannya. Jadi untuk menentukan keterangannya itu kita dapat lihat di ketentuan ini. Jadi di sini kan nilai KR-nya itu 1,5. Jadi 1,5 itu masuk kategori sangat tinggi. Oke. Jadi di sini itu nilainya sangat tinggi. Untuk keterangannya sangat tinggi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan cara mencari tingkat kesukaran. Cara mencari tingkat kesukaran yang pertama yang kita lakukan yaitu kita menghitung jumlah soal benar dari setiap responden. Untuk menghitung jumlah soal benar setiap responden kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum, lalu buka kurung, kemudian kita klik jawaban dari responden yang pertama sampai responden yang terakhir.
kemudian kita tutup kurung lalu enter. Nah, untuk mempercepat kita autofill lagi jawaban dari responden yang pertama itu sampai terakhir. Nah, lalu kita akan menentukan jumlah siswanya. Jadi jumlah siswa yang saya gunakan yaitu sebanyak 15 orang, maka di sini kita masukkan 15. Lalu kita akan mencari nilai tingkat kesukaran. Cara mencari nilai tingkat kesukaran yaitu kita dapat menggunakan rumus sama dengan kita klik jumlah soal benar, terus di per 15 itu jumlah siswanya, kemudian kita enter. Nah, untuk mempercepat lagi kita autofill untuk mengetahui tingkat kesukaran dari tiap soal. Nah, mohon maaf jadi ada kesalahan, maka kita dapat lakukan seperti penjelasan saya tadi. Kita menggunakan rumus sama dengan, lalu kita klik jumlah soal benar, kemudian kita per dengan jumlah siswanya, lalu kita enter. Nah, kita coba lagi ya. Oh, berarti ini manual ya guys. Setelah kita memperoleh nilai tingkat kesukaran, selanjutnya itu kita menentukan keterangannya. Cara menentukan keterangannya kita dapat menggunakan rumus sama dengan IF buka kurung C22. Nah, C22 ini dari tingkat kesukaran. Berarti kita klik ini lebih kecil dari 0,31.2 sukar. Kemudian tanda petik, lalu sukar, tanda petik lagi, titik koma, IF buka kurung lagi, C22 itu lebih kecil dari 0,71 F2, terus kita autofill lagi sampai kita memperoleh keterangan yang terakhir. Jadi yang 0,60 ini itu sedang, kita isi manual saja ya. Kemudian lagi yang ini sedang. Nah, ini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan cara mencari nilai daya pembeda. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita menjumlahkan jawaban dari setiap responden. Cara menjumlahkannya yaitu kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu kita klik jawaban dari responden yang pertama itu sampai jawaban yang terakhirnya ke 20, lalu kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, kita tinggal autofill lagi untuk mempercepat. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata atas. Cara menghitung nilai rata-rata atas itu kita dapat menggunakan rumus sama dengan average buka kurung C5. Itu C5 itu dari jawaban responden yang pertama itu kita klik sampai 12. Kenapa sampai 12? Karena kan kita bagi duanya antara kelompok atas sama kelompok bawah. Kemudian kita tutup kurung lalu enter. Maaf ya, jadi ada kesalahan. Nah, kita autofill lagi untuk mempercepat. Kita autofill untuk mengetahui nilai rata-rata dari semua responden. Selanjutnya itu kita akan menghitung nilai rata-rata bawah.
cara menghitung nilai rata-rata bawah, yaitu kita dapat menggunakan rumus sama dengan average buka kurung C13. Kenapa dari C13? Karena rata-rata bawah atau kelompok bawah itu dimulai dari 13 sampai ke 19. Lalu kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi rata-rata bawah dari responden itu kita telah lihat, kemudian kita autofill lagi untuk mengetahui jawaban dari semua responden. Kemudian kita akan menghitung nilai daya pembedanya. Cara menghitung nilai daya pembeda yaitu dengan cara rata-rata atas itu sama dengan rata-rata atas dikurang rata-rata bawah, lalu diper dengan 1. Nah, terus kita autofill lagi untuk mengetahui daya pembeda dari jawaban semua responden. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menentukan keterangannya. Cara menentukan keterangannya yaitu kita tinggal lihat dari kriteria daya pembedanya. Nah, jika 0,40 atau lebih, maka keterangannya yaitu sangat baik. 0,30 sampai 0,39 itu baik, 0,20 sampai 0,29 itu cukup, dan 0,19 sampai ke bawah itu kurang baik atau dibuang. Jadi di sini 0,30 itu dia keterangannya baik, kemudian 0,43 itu sangat baik, kemudian 0,29 itu cukup, 0,45 sangat baik, 0,00 itu kurang baik atau perlu dibuang ya. Terus yang ini 0,14 juga kurang baik, 0,00 kurang baik, ini kita sesuaikan ya sampai selesai, sampai semuanya. Jadi itu tadi cara menentukan daya pembeda.